rumah tahu. Ceritanya pada saat itu di pagi hari yang masih terbilang cerah, ya, matahari masih menyinari dan anak-anak masih bermain di luar. Namun tiba-tiba saya merasakan ada suatu yang berubah. Yang saya rasakan menjadi dingin. Orang-orang sudah mulai berteriak-teriak, sudah mulai panik, dan saya melihat dari arah pantai pun air sudah masuk. Salah satu bencana meteorologi yang cukup sering terjadi di permukaan bumi adalah siklon tropis. Meskipun siklon tropis tidak pernah terjadi di Indonesia, namun dampaknya sering berpengaruh terhadap Indonesia. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa siklon tropis menyebabkan hujan intensitas yang tinggi dalam waktu yang singkat pada suatu wilayah dan juga menyebabkan kekeringan di daerah lainnya. Siklon tropis sering diikuti dengan terjadinya puting beliung dengan daya rusak bersifat lokal hingga regional. Secara meteorologis, siklon tropis adalah sebuah sistem bertekanan rendah yang terbentuk secara umum di daerah tropis yang memiliki lintang rendah antara 10 derajat hingga 20 derajat lintang utara atau lintang selatan dari ekuator. Siklon tropis merupakan bagian penting dari sistem sirkulasi atmosfer yang berperan dalam perpindahan panas dari daerah khatulistiwa menuju daerah lintang yang lebih tinggi. Siklon tropis memiliki 4 tahap pertumbuhan. Tahap yang pertama, gangguan tropis. Gangguan tropis merupakan kumpulan dari beberapa sistem hujan badai atau thunderstorms dengan isobar sedikit melengkung dan memiliki kecepatan angin kurang dari 20 knot. Tahap yang kedua, depresi tropis. Depresi tropis terdiri dari kumpulan thunderstorm yang lebih terorganisir. Di dalam sistem ini, ada satu isobar tertutup. Kecepatan angin pada tahap ini adalah 20-34 knot. Tahap 3. Badai tropis. Badai tropis merupakan sistem berotasi berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan sebaliknya di belahan bumi selatan. Pada tahap ini, belum ada mata siklon, namun sudah terbentuk 2 isobar tertutup. Kecepatan angin antara 35-64 knot. Pada tahap ini, badai telah diberi nama. Tahap yang terakhir, siklon tropis. Pada tahap terakhir ini, mata siklon sudah terbentuk dan minimal ada 3 isobar tertutup. Kecepatan angin sudah melebihi 64 knot atau sekitar 119 km per jam. Siklon tropis memiliki sebutan yang berbeda-beda, tergantung di mana siklon tropis ini terjadi. Siklon tropis dikenal sebagai hurricane jika terjadi di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik bagian timur. Siklon tropis dikenal sebagai typhoon atau topan jika terbentuk di Samudra Pasifik bagian barat. Siklon tropis dikenal sebagai cyclone atau siklon jika terjadi di Samudra Hindia.
Siklon tropis tidak pernah terjadi di Indonesia karena posisi geografis Indonesia menyebabkan syarat terbentuknya siklon tropis tidak terpenuhi. Walaupun terbebas dari jejak siklon tropis, kondisi cuaca di beberapa wilayah Indonesia dipengaruhi oleh siklon. Dampak siklon tropis dapat menjangkau hingga ribuan kilometer dari pusat badai dan menyebabkan terjadinya hujan lebat disertai angin kencang yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, tumbangnya pepohonan, serta membahayakan kegiatan penerbangan dan pelayaran. Siklon tropis hanya merupakan salah satu contoh bentuk fenomena cuaca yang terjadi di atmosfer bumi. Masih banyak fenomena cuaca lainnya yang menyebabkan bencana bagi makhluk hidup di bumi. Oleh sebab itu, perlu adanya antisipasi untuk meminimalisasi dampak dari bencana-bencana meteorologi yang sering terjadi dan sering memakan korban jiwa, harta benda, dan juga kerugian lainnya.